jarang ngecek juga karena itu nanti banyak diperiksa di stase waktu mata. Kita lanjut ke pemeriksaan nervus 3. Jadi nervus 3 itu okulomotor. Itu nanti kita periksanya bareng 3, 4 sama 6. Kalau 4 itu namanya Proper ya, 6 itu abusan ya. Oke. Jadi kita pemeriksaan nervus itu pada prinsipnya kita tuh mau memeriksa semua fungsi dari saraf itu. Nah kalau nervus 3 dia itu ada fungsi sensoris sama motoriknya. Kalau sensorisnya dia lebih ke refleks pupilnya. Kemudian motoriknya dia tuh fungsinya banyak. Dia yang utama adalah untuk mengangkat palpebra. Kemudian untuk gerakan bola mata kecuali yang ke arah ke inferomedial atau ke arah hidung sama ke arah lateral. Berarti dibantu sama nervus 4 sama 6. Yang kita periksa dulu yang pertama adalah kita inspeksi dulu. Kita inspeksi kedudukan bola matanya itu dia sejajar apa enggak, ada strabismus apa enggak. Soalnya kalau ada strabismus berarti kan ada dua kemungkinan, ototnya yang masalah atau sarafnya yang masalah sehingga bola matanya itu dia geser. Kita inspeksi dulu di tengah apa enggak, ada strabismus apa enggak. Nah itu kita lihat butuhnya dia isopor ke kanan kiri. Nah itu kita pemeriksaan refleks cahaya. Anggap aja ini highlightnya ya. Jadi kita periksa refleks cahaya, bisa cahaya langsung sama nggak langsung. Kalau langsung ya kita hantarin yang kiri, kita lihat yang kiri dia ada kontriksi atau enggak, atau miosis ya. Kalau yang sebelah kanan juga seperti itu. Kalau yang tidak langsung, kita bisa tutupi tengahnya kayak gini dulu. Kita sinter yang kiri, kita lihatnya sebelah kanan. Kita lihat dia ada miosis apa enggak, efek cahayanya positif apa enggak. Kalau positif artinya normal. Setelah itu kita melakukan gerakan motoriknya. Nanti minta tolong ikuti ini namanya peneknya, pakai bola matanya aja, kepalanya diam aja ya. Kita bisa gerakin untuk berusaha. Oke, kita lihat ada yang masalah nggak sama motoriknya, gitu sih. Terus saya itu juga ada efek akomodasi. Jadi kita tolong garisnya, fokus, nanti rasakan. Normalnya dia akan ketemu ke tengah sama dia akan miosis kayak gitu. Pemeriksaan akomodasi. Itu pemeriksaan 3, 4, 6 seperti itu aja. Ada yang masih bingung nggak? Kalau yang strabismus ceknya gimana? Ceknya gimana? Cara atau dia strabismus apa enggak? Caranya gini, kamu pakai penlight, kamu senterin dari tengah. Normalnya kalau kamu senterin dari tengah, dia tuh cahayanya akan pas di tengah pupilnya. Kebayang nggak? Kayak gini. Normalnya kalau kamu senterin kayak gini kan, dia cahayanya kan pas tengah ya. Kalau dia strabismus kan matanya dia lah kasarnya, dia miras ke sini misalkan pergen, dia di sini pupilnya. Kalau kamu senterin dia kan cahayanya di sini kan ya. Nah jadi bisa tanya dari situ. Dari inspeksi bisa, dari pemeriksaan untuk pakai pentek juga bisa. Ada yang ditanya lagi? Penglihatan enggak bisa karena memang matanya masalah atau bisa karena emang strabismus. Strabismus kan kamu lihatnya enggak bener ya. Jadi kalau dipersepsiin sama otak jadinya tumpang tindih kayak gitu. Jadi kamu dari analisis bisa tanya ada diplopia apa enggak. Nanti lebih banyak dibahas di staf mata nanti kalian mungkin semester depan. Ada yang bingung dulu? Cara nanyanya berarti tinggal permisi Bu, apakah Ibu punya penglihatan ganda kayak gitu? Ada masalah penglihatan nggak Bu? Ini kabur nggak atau ada yang double gitu? Kalau kertosis itu adalah ketidakmampuan apa ini namanya palpebranya untuk kita naikkan gitu ya. Nah tapi kan nervus 3 kan fungsinya buat kayak palpebranya dia naik ke atas ya. Kalau dia masalah kemungkinan saya kan kertosis. Jadi palpebranya itu yang kanan yang bisa kan. Ya ada yang dibingungin dulu? Ada yang masih mau ditanyakan? Ini ditutupin begini tuh berarti gimana? Yang matanya? Strabismus ditutup lama terus ntar matanya Itu tuh nanti juga batas. Aku agak lupa detailnya gimana. Dan itu buat bedain strabismusnya itu ada yang ketika kamu pergi dia akan balik normal kayak gini, ada yang enggak. Di saraf keluar juga. di checklist itu ada strabismus enggak sih? Nervus 5 atau trigeminus ya, dia ada 3 percabangan, tonika, maxilla, sama mandibula. Dia tuh juga punya 2 fungsi sensoris sama motoriknya. Kalau motoriknya dia lebih banyak
buat mengunyah. Jadi pertama kita bisa inspeksi dulu nih rahangnya dia simetris apa enggak. Coba buka mulut Mbak. Nah, kita lihat aku mangap dia simetris apa enggak, ada defeksi apa enggak. Terus nanti kita minta mbaknya untuk coba bikin ME ya. Kita raba atau rambutnya ini dia kontraksi apa enggak, normalnya kan kontraksi. Kalau perlu, dulu saya pun diajarin buat cek rahangnya juga. Mbak coba mangap. Nah, terus nanti saya akan tekan rahangnya sampai tahan ya. Dia kuat gitu. Sampai ini kalian kuat gitu. Selanjutnya kita cek kalian ada refleks masseter juga. Ada ya. Jadi minta tolong mbaknya buat sedikit mangap. Nah, nanti kita ketuk di daerah mentalnya. Nah, saya pakai hammer ya, nggak aja nih hammernya. Nah, ini kalau ketuk ini, normalnya dia akan mengatur. Selanjutnya nervus trigeminus dia juga mensarafi kornea. Jadi dia juga ada refleks kornea. Caranya gimana? Minta tolong mbaknya, mbak minta tolong juga sampean balik ke arah kiri ya. Terus kita gores matanya pakai kapas saja dari arah lateral ke arah limbusnya. Jadi ke arah lateral kita gores ke arah limbus. Jadi kasarnya kayak gini aja. Normalnya apa? Dia akan menutup mata, akan kedip. Selanjutnya pemeriksaan sensorisnya. Kalau sensoris nervus 7, nervus 5, kita hanya perlu membandingin kanan kirinya aja. Bisa pakai nyeri, raba, sama suhu. Kita misal kalau misalnya nyeri kita ambil kalau suhu yang kita bandingin kanan kiri di dermatom di ophthalmika, maksila, mandibula, ada yang kelasnya beda apa enggak. Terus kita yang pakai raba, pakai asa bisa kita boleh kanan kiri, suruh mbaknya bandingin ada masalah apa enggak. Kalau suhu itu pakai tabung reaksi yang panas sama dingin kita bandingin. Kita tolong mbaknya bandingin ada perbedaan apa enggak, gitu sih ya. Yang panas dingin itu berarti langsung tabung dua-duanya di tempelin apa Gantian salah kanan satu? kiri juga ada. Kalau ada dua-duanya boleh ya. Gantian kan. Dari sini pemeriksaan sensoris lebih jarang ya. Lebih banyaknya motorisnya sih. Yang nervus 5 ada yang masih bingung nggak? Trismus itu ketidakmampuan dia untuk membuka mulut. Jadi kamu inspeksinya jangan suruh malakan tadi ya. Kali ya coba. Trismus nanti kamu bisa ukur trismusnya 1 jari, 2 jari apa 3 jari. Penyakit yang sering apa? Di pasien tetanus sama pasien mungkin absces mandibula, itu mungkin muncul trismusnya sih. Yang ditanya dulu, nervus 5 Yang mangap itu nggak perlu diukur pakai 3 jari. gimana? Yang mangap diukur pakai 3 jari. Di kalian diminta ukur? Iya. Boleh, apa sih bisa mangap seberapa itunya levelnya ya? Ini buat ngecek tadi ya trismus apa enggak? Tadi nervus trigeminus sudah, sekarang kita lanjut ke nervus facialis. Itu pas ngecek trismus itu perlu pakai handscoon juga berarti sebelum pemeriksaan itu. Sebenarnya kita ngukurnya nggak yang nempel ya, coba nggak mangap dulu. Nah, kita kan taruh di depannya gini aja. Oh. Kira-kira 2 jari. Ini nggak mungkin kamu jadi dong. Berarti kalau yang juga sama kelihatan Tapi harusnya nggak keperubahan list ya, pasti karena kan muntah beneran ya. Ini kemana kita kali ya? Untuk nanti buat nervus 9 sama 10 ya. Ini kita lanjut ke yang 7 ya, yaitu yang facialis. Dia ada 2 fungsi juga, sensoris sama motorik. Sensorisnya apa? Dia itu sensorisnya adalah 2/3 anterior dari si lidah. Motoriknya apa? Semua otot di wajahnya. Sama sekalian buat ini menutup mata. Jadi pertama pasti kita inspeksi dulu dari kanan kiri, ada perbedaan kerutan nggak, ada deviasi apa enggak, ada tampak pelo apa enggak. Selanjutnya kita minta mungkin yang pertama motorik dulu ya. Nah, kita tolong angkat alisnya, angkat yang tinggi, angkat yang tinggi lagi. Ini cuma dikerutkan jadinya, lebih kerut. Oke, tutup mata sepat-sepatnya coba. Nah, kamu kalau mau mengecek motoriknya juga boleh, waktu dia tutup mata, kamu coba paksa buka, dia bisa menahan apa enggak, gitu juga nggak apa-apa. Coba merimis, senyum, betul coba. Oke, bandingkannya nggak ada masalah ya. Sudah bisa cek ini, Mbak coba berhubungkan pipinya. Nanti kita tekan, ini bocor apa enggak. Kalau bocor mungkin ada parasit. Terus setelah itu kita cek sensorisnya. Kalau kita mau ngecek sensoris ya udah
kasih aja gula, kopi, garam kayak gitu. Kalau ada disediain kamu periksa nggak apa-apa, kalau nggak ada ya udah anggap aja pneumonia. Terus level 7 kalau dia LMN dia juga mensalatif, dia juga berjalan di telinga media. Nah, kamu bisa tanya, Mbak ada suara busuk-busuk nggak, atau ada perbedaan suara antara kanan kiri apa enggak gitu, bisa kamu tanyain. Pemeriksaannya apa, bisa kamu tes gesek kayak gini, atau bisa juga pakai stetoskop, kamu pakein tombaknya, terus kamu gores membrannya, suruh kamu tanyain, Mbak suaranya gimana, ada perbedaan antara kanan sama kiri gitu. Nah, level 7 ini kita bisa bedain yang mana lesi LMN, yang mana lesi UMN. Bedanya apa? Kalau lesi UMN dia tuh karena dia menyerangnya di atas belum bersatunya antara yang atas sama bawah, dia tuh yang masalah yang bagian bawah aja, yang bagian atasnya dia masih bisa digunain. Makanya ketika kamu suruh dia mengurutkan dari atau angkat alis, dia masih bisa ada urutannya. Sedangkan kalau lesi elemen dia tuh bener-bener dari parasel, jadi yang dari sama yang pipi nggak bisa gerak semua. Bedanya kayak gitu. Lesi elemen paling banyak adalah Bell's palsy. Terus Kak, berarti kalau udah spasi level 7 sama 5 juga dua-duanya atau salah kalau satu Bell's palsy itu dia cuma nyerang yang juga. dua aja. Berarti lebih diutamain langsung aja kan itu. Tadi kamu juga bisa meriksa tanda Bell's. Tadi kan karena salah satu fungsinya buat menutup mata ya. Tapi kalau pasiennya kamu minta nutup mata secara maksimal, yang di tempat yang sakit, dia tuh nggak bisa nutup, sehingga kamu masih bisa melihat putih-putihnya si bola mata. Itu namanya Bell's sign. Kayak gitu aja sih. Mana itu namanya? Dan setuju ada yang masih bingung? Kalau lipatan nasolebium itu gimana? Yang apa? Lipatan nasolebium. Lipatan nasolebium. Lipatan, Nasolebium. naso, Nasolebium. oh, iya. Berarti dicek awalnya. Diinspeksi. Suruh waktu pasiennya senyum, kan kamu bisa lihat nih lipatannya itu simetris apa enggak. Kalau pasien stroke gitu ya, nanti sebelahnya bisa gerak karena dia parese. Ya kamu, intinya kalau pemeriksaan saraf tuh lebih banyak bandingin kanan kiri sih, karena resinya banyaknya gitu yang parese. Ya ada yang mau ditanyain dulu, yang setuju? Kalau nggak ada kita lanjut ke nervus 8 berarti ya, vestibulocochlearis. Kalau vestibulocochlearis itu sebenarnya lebih banyak diperiksa di THT sih ya. Nah di sini next dulu aja sih. Pemeriksaan yang bisa dilakukan itu adalah pemeriksaan ini. Nervus cochlearis berarti kan kamu harus memeriksa saraf pendengaran ya. Pakai pemeriksaan Tina, apa, sama Weber. Perlu dipraktekin nggak? Harusnya sih nggak keluar ya. Ini tes bisik atau tes goreng aja sih. Masuk ke nervus berapa? Nervus 8. Kalau itu ada nggak apa-apa? Harus naik. Sebenarnya sih nggak itu aja. Cuman biasanya jarang dilakuin karena nanti kalian bahasnya di THT. Kalau misalnya perlu tak lakuin, perlu nggak di review aja? Kalau di ruang skill tuh ada garpu talanya. Ada, berarti suruh periksa juga. Iya. Oke, di sini ada kartu tala. Kita bisa pakai kartu tala juga. Kita pakainya yang 512 Hz. Jadi pemeriksaan pertama kan ada pemeriksaan nih. Kita bandingin si bone conduction pasien sama air conductionnya pasien. Bone conduction itu dia variabelnya dari mana? Dari si mastoid ini, proses ini ya. Kamu detailin, kamu tempelkan ke sini. Ketika bunyinya hilang, pasien suruh angkat tangan, kamu pindah ke bagian air conduction sini. Masih bunyi atau enggak? Vena positif itu dikatakan ketika ini sudah nggak bunyi, kamu pindah ke sini, pastinya masih bunyi. Itu namanya vena positif. Kesimpulannya apa kalau vena positif? Ada dua kemungkinan. Dia masalahnya di sensori oral atau memang normal. Kalau logikanya kayak gini, kalau bone conduction kan dia langsung getarin si tulang-tulang pendengarannya, dia langsung menggetarkan ke, dia langsung merangsang si sarafnya itu ya. Jadi kalau misalnya dia normal, ya udah ini di sini masih getar, mati, kalau di sini positif. Atau kalau dia si sarafnya nggak normal, otomatis kan dia getarnya sebentar ya dengarnya ya. Kalau sini sebentar, kamu dengerin sini otomatis kan masih positif juga ya, kayak gitu. Dan lagi logikanya, ini kan air conduction dia melalui apa namanya
OUE sama itu ya. OUE sama dari lainnya. Jadi kan dia masih ada komponen kondisinya. Jadi intinya ketika kamu puterin sini, ya sarafnya masih normal. Cuman kamu taruh sini dia udah nggak dengar karena apa? Karena emang antara modelnya sih udah jelek. Nah, itu sih logikanya. Terus habis itu kita cek Weber. Weber itu kita puterin utara, kita taruh di sumbu tengahnya. Hasilnya bisa di glabella, di usus, di mental atau di kortek gitu ya. Suruh bandingin lebih dengar yang kanan apa yang di sini. Kalau yang karena dia kan termasuk tes kita kurang ya, berarti kan dia lebih ke arah sensori neural. Kalau dia memendek, dalam artian apa? Dia yang misal nih, aku penurunan pendengarannya kiri. Ketika aku kasih rangsang ini dan kiri, aku semakin gak dengar karena emang getarannya ke saraf ini jelek. Berarti kan otomatis ketika Webernya dia itu laterasi ke arah yang gimana ya kita bilangnya? Webernya itu lebih nggak denger yang arah sakit, itu biasanya itu arahnya ke sensori neural, jadi neural. Kalau dia lebih keras ke arah yang sakit, dia itu polikondiksi kayak gitu. Bingung nggak? Bingung. Ini lebih ke arah THT sih ya, kayak tadi ini ya. Terus 9 dan 10 glossopharyngeus ya, dia itu lebih ke arah sensori sama motorik, tapi dia bagian akus saring aja. Pemeriksaannya apa? Yang bisa dilakukan itu salah satunya ini. Mbak minta tolong buka mulut yang lebar ya. Kamu saya A aja lebar, lidahnya taruh di bawah aja. Bilang A gitu. A. Kamu sambil centering. Harusnya kalau normal dia tuh akusnya tuh dia gak ada deviasi, bentuknya bagus kayak gini akus faringnya. Kalau dia ada yang satunya yang enggak bentuk akus, mungkin dia ada parase di nafas 9. Nah itu kita bisa periksa nafas muntahnya. Kamu suruh pasiennya buka mulut, kamu kasih tong spatel, kamu rangsang pakai katander boleh di bagian faringnya, kamu gores gitu aja. Kalau di dehoe, nah berarti rekornya masih positif. Kemudian dia juga keluhannya kalau masalah dia tuh ngomongnya jadi nggak jelas, kayak gimana ya, kayak orang bindeng kayak gitu. Sengau ya, sengau namanya. Terus selain itu kamu bisa juga periksa indera pengecap di bagian sepertiga posteriornya lidah. Itu sih nafas 9 sama 10. 10 itu bagus itu sebanyak tuh dia tuh mensarafi parasimpatis ke jantung, paru dan lain-lain, organ dalam. Itu bagus. Oke, selanjutnya nefus 11, nefus aksesorius. Dia punya dua fungsi ya. Dia menginervasi stereopendemastoid sama trapezius ya. Meriksanya gimana? Mbak minta tolong angkat ininya, kemudian oke, kamu tahan kayak gini. Kalau dia kanan kirinya bagus, berarti nggak ada deviasi. Terus Mbak coba noleh ke arah kanan, nanti sama yang tahan ya Mbak ya. Bagus. Coba noleh ke arah kiri, tahan kayak gini. Yang terakhir adalah nefus 12 atau hipoglossus ya. Dia mensarafi lidah. Jadi gini, cara pemeriksaannya adalah pertama kamu inspeksi dulu. Kita tolong buka mulutnya. Kita lihat nih lidahnya waktu dalam dia ada deviasi apa enggak, ada atrofi apa enggak, ada fasikulasi apa enggak. Kalau ada atrofi sama fasikulasi, kemungkinan besar lidahnya itu masalahnya di lesi elemen. Fasikulasi itu apa? Kayak lidahnya itu dia kayak getar gitu, kayak bernyut kita. Terus minta tolong luncurkan, keluarkan lidahnya dulu Mbak. Kayak kita infeksi, kanan kirinya ada deviasi apa enggak. Jadi karena ototnya lidah itu dia fungsinya mendorong, beda sama otot yang lain menarik. Jadi gini, bayangkan tanganmu ini lidah kanan, lidah kiri. Kalau paresenya yang kanan, ketika aku mau menjulur, otomatis kan yang kanan yang kiri kuat ya, dia akan belok ke arah kanan, kayak gitu. Kalau yang kiri yang parese, yang kanannya normal, dia kalau kamu suruh menjulur, beloknya ke arah kiri, karena yang kirinya dia nggak kuat, kalah sama dorongannya yang kanan, kayak gitu sih. Selanjutnya, selain itu kamu bisa minta tolong pasiennya buat tekan pipinya, kamu tahan kuat apa enggak, bandingin kanan sama kirinya kayak gitu. Untuk nafas 12. Dari nafas cranialis ada yang masih bingung nggak? 12 itu biasanya paling minimal. Tapi sekali lagi tergantung sama soalnya.